Oke, kita balik lagi. Ini pada sesi ketiga. Kali ini kita akan membuat controller di Laravel. Baik, untuk membuat controller di Laravel kita masih menggunakan terminal di sini ya. Cara membuat controller kita gunakan sama seperti kemarin sebelumnya kita menggunakan model yaitu PHP Artisan Make Controller. Baik, jadi jumlah controller itu sebenarnya tidak ada ketentuan ya, tapi untuk mudahnya enaknya biasa kita akan membuat controller berdasarkan dari tabel yang akan dikelola. Baik, tapi tidak harus melulu ya. Contoh kalau misalnya kita berkaitan dengan anggota, mungkin kita buatnya untuk anggota, buku, pengguna, mungkin untuk login gitu ya, karena kaitannya di situ. Oke, ini contohnya kita akan buat controller yang pertama yaitu untuk anggota. Jadi caranya adalah PHP Artisan Make Controller misalnya anggota seperti ini. Nah, nantinya controller ini masuk di folder HTTP ya. Nah, di sini ada anggota seperti ini. Oke, kita akan membuat yang kedua yaitu buku. Kemudian transaksi, kemudian pengguna misalnya. Oke, baik. Nah, ini contohnya begini ya. Jadi ini adalah controller yang tadi kita buat. Oke, sekarang kita akan coba untuk tes untuk yang anggota. Oke, di sini kalau kita lihat ada extend ya controller ya, jadi ini menandakan bahwa ini adalah kelas controller ya. Begitu juga kalau yang di sini anggota, di sini model. Jadi ini dua hal yang berbeda ya, dilihat dari extendnya. Oke, memang kalau misalnya kita gunakan yang namanya sama, ini akan punya pengaruh ya, dan ini harus dibedakan dengan use yang nanti akan muncul di sini. Makanya teman-teman kalau bisa gunakan PHP Storm karena dia akan otomatis untuk menentukan use apa yang digunakan. Kalau kita menggunakan text editor biasa kendalanya adalah kita harus menentukan use-nya ya, yaitu nama file yang harus kita gunakan. Oke, misalnya di sini anggota. Sederhananya kita harus membuat metode-metode yang CRUD ya, create, read, update, delete. Oke, misalnya di sini saya akan buat public function untuk create, kemudian function create, public function update misalnya begini, function delete. Oke. Nah, create untuk menyimpan data, read untuk membaca data, update untuk mengubah data, delete untuk merubah data, menghapus data. Oke, di sini saya akan beri contoh bagaimana cara menambahkan data atau create ya. Oke, create atau save atau menyimpan data. Kita akan membuat kerja di mana ketika data itu sudah ada, dia akan sifatnya mengupdate. Tapi kalau datanya baru, dia akan membuat baru gitu ya. Oke. Bagaimana caranya? Kita pertama buat dulu model seperti ini, model yaitu anggota modelnya. Oke, di sini kalau di PHP Storm di sini akan muncul dia kelas controller atau kelas model seperti ini. Nah, karena kita yang butuhkan yang model, maka kita yang pilih yang ini, model seperti ini. Ya kan otomatis. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan di luar dari PHP Storm, biasanya kita harus tambahkan secara manual. Ketikan seperti ini, app model. Jadi app ini adalah foldernya di sini, app model, berarti folder model seperti ini, kemudian anggota, nama file anggota. Jadi itu biasa penulisannya seperti itu. Oke, kemudian kita setelah buat model ini kita akan create. Yes, close. Ya, misalnya kita create seperti ini ya. Jadi sini ada atributnya. Ya. Jadi di sini atributnya kita isikan nama dari field yang ada.
Oke, sebenarnya ada beberapa cara, bisa cara seperti ini atau kita menggunakan seperti yang kedua ini ya. Jadi kita gunakan cara ini aja, menggunakan model ya, mapping. Jadi di sini anggota ada ID, nama, gender, email, alamat, nomor handphone gitu ya. Oke, ID karena dia auto increment, di sini kita tidak perlu gunakan isi. Berarti nama, gender, email. Nama kita buat seperti ini, request, nama. Oke, kita copy paste saja menggunakan alt shift bawah, alt apa ya, D atau Ctrl D, oh ya, Ctrl D, duplikat. Bisa begini ya. Jadi kita cukup ganti ini saja, misalkan gender, misalkan email, alamat ya, terus terakhir nomor handphone. Oke, untuk yang di variable requestnya, request ini adalah nama variabel yang nanti dikirimkan dari sisi klien. Oke, kita samakan saja supaya enak ya. Jadi di sini nama, gender, kemudian email, alamat, dan nomor HP. Oke, kemudian langkah terakhirnya kita kasih pesan save. Oke, seperti ini. Jadi ini cara untuk untuk menyimpan perintah untuk menyimpan data baru ya, data baru. Oke, tentu kalau untuk perubahan belum kita buat. Nah, untuk menampilkan data perintahnya relatif sederhana. Kita bisa caranya begini, new anggota, pilih yang model, kemudian kita pilih get. Oke, seperti ini. Nanti akan muncul seluruh datanya dalam format JSON. Oke, kemudian kalau update, nah ini update. Jadi caranya, misalnya model, kita ciptakan dulu kelasnya, anggota dari model, kemudian kita find. Nah, find-nya ini berdasarkan dari primary key-nya, ya. Jadi primary key-nya di sini adalah ID. Jadi kita request dari kliennya berupa ID. Seperti ini. Nah, kemudian kalau kita tekan Ctrl P, ini ada alat bantu. Kolom ini kolom-kolom yang nantinya akan didapatkan ya. Oke, tentu kalau data itu ditemukan, dia akan bernilai objek, tapi kalau dia bernilai null berarti data ini tidak ditemukan. Oke, berarti kalau misalnya kita buat kondisi jika M sama dengan 0, maka kita kasih pesan false. Ya, artinya ini udah pasti gagal karena datanya yang mau diedit itu nggak ada gitu. Itu maksudnya perintah ini. Ya. Kemudian untuk menyimpannya kita bisa copy paste dari sini, atau kita langsung aja return nggak bisa ya, kita copy aja dari sini kan ini sama ya. Oke, begini ya, bagian bawahnya aja ya, karena di ini bedanya antara create dengan di update, ini bedanya di sini. Ini update, dia berarti cari data yang mau diupdate dulu. Kalau create berarti dia ciptakan model yang baru dulu ya. Ini new model anggota, berarti dia ciptakan objek anggota yang baru dulu. Sedangkan untuk yang update berarti dia harus dapatkan dulu, ciptakan model anggota berdasarkan data yang ada ya. Ini bedanya. Nah, kalau perintah yang ini maksudnya berarti kalau saat dia mencari datanya tidak ditemukan, maka M ini akan bernilai 0 ya. Ingat di sini adalah assignment, jadi yang kanan akan mengisi nilai yang kiri ya, seperti itu maksudnya. Jadi kalau ini menemukan data berarti M akan bersih objek, tapi kalau dia tidak menemukan data dia akan bernilai 0. Oke, kalau 0 kita return false, maksudnya kita kembalikan nilai yang salah, berarti ini udah pasti update yang gagal. Tapi kalau misalkan ditemukan, maka di sini kita lanjutkan, yaitu variabel nama diisikan, variabel gender diisikan, email, alamat, nomor handphone diisikan, baru kemudian di save, disimpan. Oke, ini ada perintah untuk update. Kemudian untuk delete hampir sama seperti update ya, caranya dicari data yang mau dihapus seperti ini ya. Kemudian kita berikan perintah delete. Nah,
Jadi sebenarnya sangat simpel sekali di Laravel. Intinya logiknya adalah kalau buat data baru berarti ciptakan ruang kosong ya, ciptakan ruang baru, kemudian isi nama variabel-variabelnya, dan ini nama variabel-variabel ini harus sama dengan nama field yang kita buat di tabelnya. Nah ini harus padan. Sedangkan yang ini sebenarnya nama yang ada di sisi klien ya, ini boleh bebas sebenarnya. Tapi untuk memudahkan saya sarankan gunakan nama yang sama saja ya. Supaya pengembangan kita tidak begitu repot dalam mengingat dan mengganti konversi nama-nama gitu. Kemudian save ya. Kalau untuk baca ya tinggal di get objeknya, objek modelnya, kemudian kita get seperti itu. Kalau untuk update, find dulu ya, find berarti cari dulu data berdasarkan ID-nya. Berarti ini maksudnya kalau kita lihat, perhatikan di sini request ID ini maksudnya data ID yang dari klien. Ini boleh saja misalnya begini bentuknya ya, sebenarnya ini caranya sama saja ya. Kalau cara yang tadi kita buat langsung simple di dalam parameternya kita isikan begitu. Kalau misalnya bingung bisa cara seperti ini. Jadi ID didapat dulu dari klien ya, kemudian ID ini kita cari, define, kalau ketemu, kalau tidak ketemu kita kembalikan, kalau ketemu kita isi datanya begini ya. Jadi return ini, perintah ini akan meng-cut baris berikutnya. Jadi ketika perintah ini dijalankan, misalkan null, maka dia langsung return false, otomatis ini tidak akan pernah dijalankan. Itu maksudnya kalau menggunakan return, itu ya. Oke, kira-kira perintah seperti ini contoh dari pembuatan model controller di dalam anggota. Nantinya kita akan kembangkan lagi ya. Jadi ini kita hanya untuk buat CRUD saja dulu. Dan pastikan teman-teman lakukan di yang lainnya ya, misalkan di buku seperti ini, misalnya kita buat function create public function create misalnya seperti ini, jangan lupa ya, misalkan new buku, cari yang model, jangan controller, jangan salah ya, model, kemudian kita isi datanya. Buku itu isinya ada ID ini kalau sifatnya auto increment ya, karena kita buatnya auto increment. Nah seperti ini ya, maka di dalam program kita nggak perlu mengisikannya, kita cukup langsung lompat ke MFN judul penerbit jenis ya. Jadi MFN kita ambil dari request ya, Ctrl D untuk duplikasi yang lebih cepat. Judul misalnya penerbit ya, kemudian apa lagi, jenis penulis. Baik, di sini kita buat judul penerbit, jenis dan penulis, dan kita terakhirnya return time save. Oke, kita buat yang kedua read. Berarti read cukup return new, cari buku yang model begini, kemudian kita get, kemudian public function read update. Oke, sama seperti sebelumnya, dapatkan ID-nya dulu begini, kemudian model M, kemudian kita cari buku di new buku, kita find berdasarkan dari ID-nya. Jika dari hasil pencariannya sama dengan 0, maka kita kasih false. Jika ada, maka kita gunakan aja perintah create. Oke, seperti ini. Oke, yang terakhir public function update delete ya, hampir sama. Jadi kita bisa begini, dapatkan ID dulu, request ID, kemudian kita dapatkan dulu modelnya, new model, find dari ID, baru kita coba hapus, delete. Oke. Ya tentu saja kalau find ini bisa ketemu datanya, bisa tidak. Oleh karena itu pastikan kita kasih ini ya, saya lupa tadi 0. Kalau 0 maka ini kita harus return false ya, supaya tidak menjadi error kalau
objeknya null, di delete maka di error gitu ya. Oke. Kemudian yang pengguna begitu juga sama, mungkin kita buat function create, kemudian public function read, public function update, public function delete. Oke. Delete. Nah, sekarang kita buat sama tadi new. Kalau di sini pengguna berarti model ya. Pengguna kita lihat di sini apa? Nama pengguna, sebutkan aja Ctrl D. Nama pengguna, nama lengkap, kemudian email dan password. Oke, email, password. Oke, cuma sampai di situ ya. Kita samakan di sini nama lengkap, email, password, dan terakhir kita save seperti ini. Untuk read berarti kita gunakan new pengguna model, kemudian kita get. Untuk update berarti sama, kita dapatkan dulu ID-nya, kita dapatkan dulu modelnya, new pengguna model, define berdasarkan dari ID-nya, kemudian kita cek jika modelnya sama dengan null, kita pastikan nilai baliknya salah. Jika betul maka kita gunakan kita create seperti ini. Untuk delete dapatkan dulu ID-nya, kemudian kita cari data penggunanya menggunakan model ya, jangan sampai salah. Find, kemudian kita cari ID begini, kemudian kita return. Jika modelnya null maka kita pastikan nilai baliknya salah. Setelah itu kita coba hapus delete begini, return delete. Jadi return ini adalah sebagai perintah nilai balik ya. Kalau hasil proses ini true maka returnnya menjadi benar begitu. Oke, selanjutnya di transaksi sama, kita buat function create, kemudian function read, kemudian function update, kemudian buat function ya, ini adalah operasi dasar dalam sebuah program. Jadi kita buat ini tujuannya adalah dalam pengembangannya bisa lebih mudah ya. Oke, transaksi di dalam create itu ada tanggal pinjam. Oke, cuman di uniknya di bagian transaksi di sini akan sedikit berbeda. Dimana tanggal pinjam ini create-nya saat create baru ya, kita berarti buat pembedanya antara pinjam dan kembali. Oke, buat seperti ini. Jadi waktu saat pinjam yang diisikan adalah tanggal pinjam. Nah, tanggal pinjam ini bisa kita create begini ya. Kemudian kalau tanggal harus kembali ke MBLI, kemudian request tanggal harus kembali. Nah, sedangkan tanggal kembalinya kita nggak usah isikan dulu ya. Kita lompat ke anggotanya yang meminjam. Oke, mana TB anggota ID, TB anggota ID. Kemudian di sini ada pengguna ID pinjam, pengguna ID kembali. Oke, ini maksudnya petugasnya ya. MTB pengguna ID pinjam. Oke. Request TB pengguna ID pinjam. Oke. Untuk yang kembali kita nggak usah isikan karena dia belum dikembalikan ya. Kemudian denda juga kita nggak usah isikan. Catatan status bukunya, catatan boleh deh. Request catatan
Kemudian apalagi denda kosongkan ya tadi ya, statusnya STTS sama dengan kita isikan P untuk pinjam. Ini default aja gitu ya, karena dia pinjam pertamanya. Kemudian buku TB buku ID itu ambil dari request TB buku ID. Nah begini, kemudian return M save. Oke. Untuk read-nya kita coba buat transaksi. Salah, pilih yang model ya, transaksi model. Oke. Kita bisa pakai where misalnya, where yang tertentu ya. Mungkin kita kan ingin menampilkan berdasarkan dari anggota yang minjam gitu ya. Misalnya read by anggota gini, berarti kita buat sini TB anggota ID berdasarkan dari request yang TB anggota ID begini. Kemudian get. Nah mungkin kita mau buat transaksi by statusnya ya. Jadi misalnya statusnya pinjam, statusnya sudah kembali, statusnya rusak ya. Jadi ini kita mainkannya di situ gitu ya. Nah itu kita siapin datanya. Selanjutnya mungkin update, misalnya update kembali ya untuk pengembalian. Oke, hampir sama ID peminjamannya kita minta dulu, kemudian kita cari datanya. Ini buka kurung dulu ya, new transaksi model, kita find dulu data dari ID ya. Ini maksudnya buku yang mau dikembalikan. Cuman kalau buku yang mau dikembalikan kita cari dulu, jika nggak ketemu maka kita kasihkan pesan ya udah pasti salah gitu ya. Nah, kalau mengembalikan buku berarti yang dicatat adalah tanggal kembali ya. Ini M tanggal kembali sama dengan kalau tanggal kembalinya kita bisa hubungkan seperti ini. Ini maksudnya supaya lebih dinamis aja ya. Tapi kalau misalnya mau otomatis tanggal kembalinya saat dicatat langsung oleh sistem, kita pakai date aja gitu ya. Oke, ini kita pakai data yang dikirimkan dari klien aja ya. Kemudian di sini kita gunakan ID pengguna yang melakukan pengembalian. Oke, ID MTB pengguna ID kembali. Oke, TB pengguna ID kembali begini. Nah, kalau ada denda kita buat TB denda kita ada pakai TB ya. Gini. Selanjutnya di sini kalau kita mau catatan, mungkin catatan kita bisa masukkan catatan. Terus kalau ID bukunya ya tentu nggak perlu lagi diedit karena itu buku yang mau dikembalikan. Statusnya palingan status seperti ini. Baru kita save begini ya. Nah ini untuk pengembalian. Sedangkan kalau misalkan ada pembatalan buku yang dimasukkan, kita bisa dihapus misalnya seperti ini. Oke, cari transaksinya, model, define berdasarkan dari ID, baru kita cek dulu. Kalau ininya kosong maka return false. Kalau tidak ditemukan datanya, baru kita lakukan operasi hapus. Oke, jadi ini kira-kira cara untuk melakukan pembuatan controller. Baik. Sekian untuk pembuatan kontrol di Laravel, semoga bermanfaat, dicoba.
Untuk memastikan apakah itu berhasil atau tidaknya, tentu kita harus melakukan testing.